Gusti Tanjung dari Target Hukum. Ini teman dari Kabar Metro. Kenalin. Saya Waluyo Sejati dari Poros Indonesia. Oke, ini produksi yang keberapa nih dari Rai Entertainment? Yang keempat, Pak. Keempat. Akan ditayangkan di mana? Sebelum saya jawab, saya akan membuka dulu ya. Siap. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk kita semuanya, kita hari ini akan mengadakan konferensi manajemen ya, RA Entertainment dan juga Manasa, dan saya juga sudah didampingi oleh tim-tim produksi dari manajemen dan juga para talent-talent yang hari ini mereka sedang menggarap project Help Me ya. Jadi untuk masalah pertanyaan visi dan misi, saya silakan kepada media. Silakan mulai dari yang mana dulu, silakan. Siap. Saya Gusti ya, Bang, dari Target Hukum. RAE Entertainment ini kepanjangannya apa, Bang? Kalau RAE Entertainment sendiri itu R-nya itu Rian, A-nya itu Ardiansa, E-nya itu Explore. Jadi RAE Entertainment sendiri itu artinya adalah Rian Ardiansa Explore Entertainment. Kenapa sih namanya seperti itu? Ya, karena berbagai macam latar belakang dan juga pengalaman yang sudah diambil, ya, yang sudah dilakukan dan sudah diteliti dan sudah dijalani, itu penuh lika-liku seperti itu. Yang jadi kita punya visi dan misi untuk membuat sebuah manajemen RAE Entertainment. Siap. Tadi perjalanan panjangnya itu bisa diceritakan nggak secara konkret? Secara konkret, oke. Jadi untuk awal mula kita berdiri RAE Entertainment sendiri, ya, perjalanan yang pertama, ya, karena kalau dari pribadi, ya, karena kita mungkin sudah mengalami untuk syuting di TV, ya kan, sebagai peran mungkin Esa atau seperti apa. Nah, dari situ mungkin kita 1 tahun atau beberapa tahun tidak ada masa kenaikan untuk secara tenar, ya. Artinya kita hanya dapat ilmunya aja, ya, tapi kita aplikasikan di dalam manajemen ini. Hingga akhirnya kita membuat, ya, saya bersama Bang Willy dan Michael juga memutuskan untuk membuat manajemen, ya, di mana manajemen ini kita kolaborasi, ya, kita sudah bekerja sama dan saling support satu sama lain seperti itu. Ya, perjalanannya lika-liku, Bang. Terkait tadi ada kerjasama dengan Bang siapa satunya? Willy. Bang Willy. Bang Willy. Beliau Bang Willy. Ya. Bang Willy, bisa kita jelaskan nggak tentang ini yang digarap hari ini, apa filmnya namanya, bentuknya seperti apa? Apakah sinetron ataukah film FTV atau apa? Yang ini, film ini memang awalnya saya kasih judul itu Help Me. Help Me itu artinya tolong aku, tolong saya. Ya. Di film ini menceritakan ada kejadian dahulunya, jadi dia lewat seorang gadis, dia diperkosa dan dibunuh. Dan dia diperkosa dan dibunuh disimpan di suatu tempat. Itu menjadi satu misterius, nggak ada orang yang tahu. Dan kita buat ini sebagai jalan ceritanya lewat kita ngambil dari kehidupan nyata juga. Kisah nyata ya, Bang? Enggak, dari memang sih ini fiktif juga. Fiktif. Tapi kita buat kayak kehidupan nyata. Jadi berawal dari pengerja kafe atau diskotik itu ya berhubungan dengan tamu-tamunya, dan ada di situ seorang gadis yang dia sangat lugu, dia diajakin oleh temannya atau mungkin saudaranya, diiming-imingin dapat pekerjaan yang bagus. Nggak tahu di balik itu dia mau dijual kepada ya istilah di film ya, itu kepada om-om ya yang sering mengunjungi diskotik. Nah, di situ mereka sampai mau ngajakin dia itu ke suatu tempat, dan yang seorang gadis ini yang lugu itu dia nggak tahu apa-apa sampai dia itu diakalin untuk dikasih obat tidur, dibawa ke tempat di villa itu, dan dia tiba-tiba udah kaget dia berada di dalam villa gitu kan. Nah, di dalam villa itu karena dia gadis yang lugu, raga dia itu dipakai oleh yang yang hantu. Ya, yang hantu itu, yang udah jadi sosok hantu yang dibunuh pada dahulunya kan.
Nah, terus disitulah ada konflik, di situ ada misteri sampai di singkat cerita, jadi yang gadis bule itu dia sampai dipakai untuk membunuh yang orang-orang di situ. Karena dendam ya, Karena si dendam. ruh tadi ya. Tapi sebenarnya bukan dari dia nggak dendam karena Iya. dia nggak punya musuh, cuman karena lewat efek dari si hantu Si ini. hantu tadi. Ya, karena hantu ini ingin balas dendam. Iya. Kenapa harus judulnya pakai bahasa Inggris? Ya, sebenarnya sih sah-sah aja kita mau pakai. Sebenarnya bahasa Indonesia juga bisa tolong aku kan, Iya. tolong saya. Tapi ya kita buat walaupun ini cuman ya film-film kita, jadi kita buat kayak ya dengan zaman sekarang kan kita matchingin dengan Help Me. Help Me itu juga ya pasti orang tahu lah. Artinya, tolong Umum lah ya. saya. Ini. Oke. Oke. Terkait penggarapan nih sebagai director, apa kesulitannya bang? Kalau kesulitannya sih sebenarnya nggak ada juga, sah aja, cuman ya waktu mungkin ya, waktu kita kan cuman nyewa tempat itu dan ya mungkin ada di perjalanan seperti apa, tapi kita coba gimana ya, semua juga di sementara produksi tetap ada aja hal seperti itu. Jadi kita sebagai tim ini kita sama-sama bekerja sama. Jadi saya minta tolong ke mereka ini, walaupun saya yang menggarap, kita bekerja tim. Jadi Kolektif. Ya. Kolektif. Jadi walaupun dia pemeran atau dia pemain, ya kita bisa karena kita ada kerja tim, dia bisa ngebantuin yang lain, mungkin yang agak kurang kerja sama. Jadi karena bagi saya itu kerja tim yang utama. Oke, dengan bang siapa? Ozi. Bang Oji. Bang Oji ini sebagai apa nih bang Oji? Di sini saya sebagai produser dari Rai Manasa Entertainment ya. Oke. Jadi di sini tentunya saya berharap untuk kedepannya lebih maju lagi ya. Seperti tadi Bang Willy sampaikan. Kenapa kita bekerja keras ya kan di sini? Karena untuk ada keinginan maju ke depan. Tidak lepas tadi dari kerja tim itu, dari tim pemain sama kru juga. Nah itu yang diutamakan adalah kerjasama itu. Mungkin itu aja ya dari saya. Bisa sedikit diterangkan konsep dari Ray Entertainment terkait pembuatan film ini? Jadi konsepnya itu di sini kita Ray Entertainment dengan kolaborasinya dengan Manasa di sini untuk menyatukan visi dan misi manajemen visi dan misi manajemen Ray Manasa untuk membuat film yang lebih berkualitas itu. Dengan Pak. singkatnya Ya, bahasanya kerjasama. Iya, kerjasama tim. Kerjasama. Iya. Oke, Bang, ini bisa dijelaskan nggak nih perjalanan Ray Entertainment ini ada pasti suka dukanya ya? Pasti itu udah itu pasti itu. Dikupas sedikit tentang suka dan dukanya. Iya. Suka dukanya untuk dukanya mungkin ya kita dari tadi yang seperti dijelaskan Bang Willy ya, dari mulai persiapan kita banyak mengalami kendala seperti di perjalanan atau banyak hal yang terjadi yang kita sudah lewati ya sampai di titik ini ya alhamdulillah, maksudnya kita pelan-pelan untuk memperbaiki ini manajemen kita ini Ray. Oke, makasih Bang Ya, Oji. Bang Oji. Oke. Untuk ini silakan. Oke, saya Waluyo dari Poros Indonesia, cuma ingin menanyakan tantangan kedepannya itu untuk kompetitor seperti apa, Pak? Untuk menghadapi kompetitor biar Ray ini makin Iya, maju. pastinya sangat ketat sekali ya, karena kita di sini memang dari nol ya. Sementara kompetitor yang lain udah ya seperti Abang Noah sendiri lah, banyak yang udah punya rating tinggi ya. Di sini kita berusaha untuk mengejar ketertinggalan itu. Apakah disokong dengan dana yang besar, apa seperti apa? Itu udah pasti ya, itu udah pasti. Karena tidak menutup kemungkinan untuk kita membuat film-film yang bagus, tentunya perlu modal yang kuat juga untuk support pembuatan film kita.
Oke, cukup mungkin. Ya, Lanjut. saya Rahman dari kabarmetro.id. Ya. Saya cuma nanya kira-kira target apa nih edukasi yang diharapkan ke masyarakat? Karena dari segi hukum ya kan, dari alur cerita orang yang melakukan pembunuhan ini adalah orang yang dirasuki. Nah, itu untuk seperti ilmu santet atau apa itu sebenarnya kalau untuk hukum kan untuk cari bukti itu kan susah ya. Betul. Nah, di sini kita untuk membuka bahwa sebenarnya hal-hal gaib seperti itu memang ada, nyata di dunia kita. Ini sebagai istilahnya untuk informasi ke masyarakat. Hal-hal seperti ini memang sulit untuk dijangkau hukum ya. Jadi di sini kita untuk berusaha untuk supaya orang paham, supaya orang ngerti. Kan ada dibilang itu halusinasi atau apa ya yang lain gitu ya. Tapi itu memang ada nyata. Nah, di sini kita untuk memuat di situ di film kita ini supaya hukum juga tahu di sini memang gaib itu ada nyata. Cuman ya kita lagi berusaha untuk supaya hukum juga bisa menyentuh itu. Kalau untuk edukasi sosial buat di masyarakatnya bagaimana? Mungkin Bang Willy. Silakan. Saya ada tambahan juga begini ya, karena alur cerita ini kan saya punya ide. Jadi itu artinya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu artinya di film ini. Artinya berawal dari kenapa ada pembunuhan itu berawal dari pemaksaan, diperkosa dan dibunuh. Nah, jadi itu artinya saya bilang kenapa saya bilang mencegah daripada mengobati. Itu artinya kalau dia nggak buat efek begitu, itu kedepannya nggak akan lebih besar. Jadi maksudnya pesan moral di situ ya kita kan semua manusia diciptakan untuk intinya saling menyayangi, saling mengasihi kan. Jadi unsur-unsur tindakan kriminal kayak itu sebenarnya kita hilangkan. Itu efek kedepannya akan banyak. Contohnya ya lewat pembunuhan itu pasti kan efeknya ke depan contohnya dari pihak keluarga atau pihak sama-sama menjadi korban, baik yang korbannya sama tersangkanya itu ada efek-efek kan. Nah, terus kita buat diperfilmkan itu artinya efek dari dasar itu terjadi pembunuhan itu akan besar. Dalangnya seperti apa itu bisa jadi kayak dari pihak sebelah kan. Unsur-unsur kekerasan akan terjadi lagi, akan menyebar. Nah, kita buat ini genrenya misteri. Jadi saking juga mayatnya mungkin dia disimpan di mana, dia mencari jalan gimana itu dengan sosok penguburannya itu mungkin nggak ini ya, nggak layak. Jadi ya gimana ada orang yang mungkin dia buat kayak di mimpi, kayak ini untuk menguburin dia yang benar ya. Nah, terus karena juga saking dia juga karena arwah yang penasaran kan, gentayangan kan, jadi dia ngambil ya sosok ada yang lugu di situ yang dia bisa minta tolong. Makanya saya kasih dulu Helmi itu sebenarnya yang hantu minta tolong. Helmi tolong saya, jadi tolong jasad dia itu dikuburkan dengan sempurna, katanya seperti itu. Jadi karena kita udah buat film itu kan kalau pikir walaupun ada yang nyata, tapi ada juga yang fiktif. Yang penting kita buat di situ ada pesan moralnya seperti itu. Oke, saya mau tanya sekali lagi, adakah pesan moral buat pemerintah karena di sini menyangkut lemahnya pengawasan kepada masyarakat? Kalau lemahnya saya bukan mau membela pemerintah, itu semua tinggal dari pikiran kita masing-masing. Walaupun pemerintah kita itu istilah dari 10% ya, 9% pemerintah, 1% yang masyarakat, belum tentu mereka bisa dapat jangkau. Itu artinya kalau orang niat sesuatu, contohnya saya lagi memikir sesuatu yang jahat, orang sini nggak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Lokasi syutingnya ini di mana, Pak? Lokasinya di Bogor. Wilayah Bogor sini ya. Cisarua, Bogor. Bogor. Oke, dilanjut. Oke Bang, ini bisa dijelaskan nggak pemerannya siapa aja, namanya siapa, terus dari karakter mereka bisa dikupas sedikit buat kita. Nah, di sini sih yang sosok yang jadi hantu belianya itu yang jadi mana dia? Siapa namanya? Namanya siapa coba? Saya Chan sebagai gadis di Kurang jelas.
Namanya siapa? Acan. Acan. Yes. Acan lengkapnya? Cantika Dina Apriliana. Cantika Dina Apriliana. Oke. Mbak Cantika, peran yang Mbak mainkan ini menurut Mbak bagaimana? Ini pengalaman pertama saya bermain film, jadi menurut saya seru banget karena menunjukkan ekspresi yang tidak biasanya saya lakukan sebagai jadi hantu gitu. Ada ekspresi menegangkan, menakutkan, ada juga perasaan sedih pas memerankan sosok gadis di film ini gitu sih. Memerankan hantu penasaran tersebut. Iya, hantu penasaran. Oke. Terus kalau untuk peran utamanya siapa? Nah, yang ini sih yang Jadi raganya dipakai sama ini yang jadi Sinta, itu Sinta namanya siapa? Saya Cici Miranda. Cici Miranda. Memerankan sebagai Sinta. Terkait peran Anda, Mbak Cici, apa yang Anda pahami di dalam peran ini? Kalau dari alur cerita, tadi sudah disebutkan Sinta kan sebagai gadis yang lugu, polos, dan berasal dari kampung ke kota ketemu teman. Kemudian minta kerjaan, diajak, tapi ternyata kan di sini Sintanya dijebak sama teman dekatnya sendiri, terus dijual ke om-om. Tiba-tiba karena Sinta ini dari kampung, jadi dia nggak tahu minum minuman, jadi pingsan dan dibawa ke suatu villa. Nah, dan kemudian di situ Sinta Ya, ada dijebak dengan tindakan om-om. asusila. Iya, kemudian raganya Sinta kemudian dirasukin sama Dirasuki oleh si hantu. gadis. Ya. Ada kesulitan nggak sebagai peran Sinta ini? Kalau kesulitan sih karena baru pertama kali juga main film yang dapat peran yang buat horor gitu, jadi kesulitannya paling ekspresi kayak mata melotot itu mesti berkali-kali di tag-nya berkali-kali, terus Ulang-ulang. iya, terus gimana ya, muka-muka tegang, serius, penasaran itu mesti dimainkan. Nah, di situ sih lebih men-challenge saya juga. Terus menurut Mbak Cici, penggarapan dari sutradaranya gimana? Kalau keseluruhan sih menurut saya menarik ya, terus semuanya juga, timnya juga fun banget ngebawanya, terus ngedirect kitanya tuh sabar banget, jadinya kita juga yang belum ada pengalaman dan baru pertama kali, ibaratnya kayak nggak terlalu tegang, tapi kayak lebih diajarin sih, diarahin lagi, dibenerin gitu. Enjoy berarti Iya, ya. enjoy. Oke, terus yang peran selain itu ada pelaku yang namanya ini ya, Om-om. om-om. Tadi mana nih om-omnya nih, siapa aja? Ini yang saya ngambil dulu dari perkenalan ini, yang ada yang dasar pembunuhan itu sampai Iya, dia dasar jadi hantu pembunuhan, ya. itu yang ini Ya. saya kasih dia. Oke, abang siapa namanya bang? Aan robot. Aan Robot. Robot. Kenapa pakai nama Aan Robot? Sebelahnya robot. Oh, iya. Oke, Bang Aan. Bang Aan perannya sebagai apa sih? Sebagai penjaga villa. Sebagai penjaga villa. Ya. Bisa diceritakan sedikit. Ya, di situ saya menjaga villa. Mungkin saya dulu karena sering ini ada nggak suka sama cewek yang di villa itu. Jadi cewek itu saya perkosa. Intinya begitu kira-kira, saya nggak mau ya. Ini film loh. Saya nggak beneran lagi ya. Iya, iya. Perkosa akhirnya dia menolak dan Bunuh. saya bunuh ya kan. Nah, terus dibunuh. Dibunuh tahun kemudian ya udah terjadi kondisi seperti itu. Kan ini tangan robot nih. Ya. Ya. Pada saat ngebunuh ada perlawanan atau bagaimana sehingga tangannya jadi robot? Ya dulu saya belum jadi robot. Oh, udah. Ya. Artinya dalam cerita itu Bang Aan berhasil membunuh tanpa ada perlawanan. Ya. Sehingga selanjutnya Bang Aan tetap jadi penjaga villa. Nah, kedatangan orang-orang ini yang ke villa sampai terjadinya ada indikasi Ya. pelecehan seksual Ya. itu Bang Aan bagaimana di situ? Mereka itu ngajak cewek-cewek ke villa kan. Ke villa, saya kan peringatkan mereka bahwa rumah ini Berbahaya. Villa ini berbahaya gitu. Mereka itu nggak percaya. Apa bukan karena ntar ketahuan gua pembunuh? Ya tahu seperti itu juga. Ada ya? Ya, Berarti, ada. oke. Oke, selanjutnya terus
siapa lagi yang peran om-omnya? yang jadi ini di filmnya ya, itu di om yang ini Sebagai sebagai Hendrik ya, sama juga sebagai Indra. Terus siapa lagi sebagai Wisnu ya. Wisnu. Ya Bang, abang siapa namanya Bang? Saya Ferinho. Ferinho. Oke Bang Ferinho, peranan abang sebagai Wisnu itu bagaimana Bang? Bisa diceritain? Ya menurut saya padahal orang kebanyakan dalam hal memang mungkin kapasitas di toko Wisnu itu mempunyai katakanlah dalam tanda petik uang banyak. Bos. Ya, tanda petik Bisa seperti itu. beli orang lah ya. Ya, ya di sini konteksnya menurut saya ada pesan moral buat saya. Ketika kejahatan itu berulang-ulang, Apa itu pesan moral? ini seperti itu. Ketika melakukan kejahatan berulang-ulang, pasti akan kena batunya. Nah, Pasti. disinilah tokoh Wisnu itu terkena batunya. Menurut saya, dalam hal segi profil saya memang sudah menggeluti seni akting itu dari tahun 1987. Ya. Berawal saya dari teater. Oh iya. Alhamdulillah saya di tahun 2010 saya mendapatkan aktor terbaik di wilayah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Kemudian 2012 saya mendapatkan anugerah juga aktor terbaik di wilayah Jakarta se-DKI. Nah, berawal saya di dunia akting, saya menggeluti di film-film Hidayah MD Entertainment dengan sutradara Emil GH. Terus di Multivision saya dipercaya sebagai tokoh somplak di Abdel Temon. Saya satu print terus sama Abdel dan Temon, itu tokoh Udin Kayman. Ya, terkait film ini Bang, Ya, ada nggak kesulitan abang menghadirkan karakter Wisnu itu? menurut saya semua pun punya tingkat kesulitan. Dalam artian bagaimana kita melakoni peran itu. Dari situ kita bangun sebuah karakter, dan sangat menarik saya di film ini jadi tokoh yang om-om, dan selama ini saya selalu melulu preman, tukang ojek, Jadi bos. ya alhamdulillah, dan ini sebuah tantangan buat saya di tokoh ini. Berarti tidak ada kesulitan Bang ya, cuma Kalau menurut saya kesulitan kita bisa pelajari sama yang mendirect. Kebenaran yang mendirect Bang Willy saya kenal banget, dia orangnya asik, enjoy tapi tegas. enjoy tapi tegas. Iya. Oke. Untuk yang mengiming-imingi Sinta dari kampungnya mau dimasukin kerja gitu biar enak gitu kan, itu siapa namanya? Iya, saya. Oh, siapa namanya? Nama saya Riri Ayu. Riri Ayu. Saya emang basicnya sih penyanyi ya. Basic apa? Penyanyi. Penyanyi apa nih? Penyanyi all genre aja. Oh, Di sini tapi nggak outdoor. pengalaman di dunia acting? Baru sih dari beberapa tahun kesini. Cuman kalau main film kayak apa sih namanya ini? Series ya, series itu baru sih. Baru ya. Paling cuma ikut-ikut main film aja atau juga Mungkin di sini dia mengalami kesulitan karena karakternya memang ada beberapa karakter yang berani di depan Sinta itu baik, tapi di belakang dia itu jahat. Jadi di kesulitan dia itu ekspresinya tiba-tiba berubah. Tapi ya dari tadi ya bisa iya nanti bisa Berusaha yang untuk menjadi apa? Menjadi apa namanya? sosok Sinta, sosok apa? Ini ya, Ini yang merekrut dari kampung, mengiming-imingi, mau bohongin apa gadis lugu kan gitu. iya seperti itu. Nah, di sini katanya ada kesulitan untuk hal misalkan tik berkali-kali itu kenapa coba? Oh iya kemarin sih ada kesulitan. Kurang tahu sih aku merasa kayak ngeblank aja kemarin itu ya. Ya mungkin nggak bisa diceritain. Yang tidak terlihat mungkin katanya. Oh, gitu. Tapi selanjutnya akan berusaha aja deh. Tapi Ya. tetap ingin bisa totalitas Iya, mainnya. kita Oke. sudah
Terus untuk yang satu lagi nih siapa nih? Nama aku Indri Caniago, aku sebagai Dania di sini. Jadi Dania itu sebagai cewek yang temennya Henny, yang buat kayak ngejerumusin si Sinta, buat hal yang gak benar. Karakter Dania di sini sebagai cewek binal. Kalau menurut aku sih peran kayak gini gimana ya, menantang. Cuman ya seru aja gitu. Gak ada kesulitan? Gak ada, alhamdulillah. Oke, Bang siapa? Rian. Bang Rian. Ini nanti ditayang di apa tadi di YouTube. Ya, YouTube. Kan ini produk-produk begini banyak nih. Iya. Ada yang individu, ada yang ya iseng-iseng. Kalau ini kan kelihatannya dengan dana yang ada bahkan membawa nama Ray Entertainment, tentunya serius ya kan, untuk bisa diharapkan menjadi ada progres ke depan. Kira-kira apa sih yang Bang Rian lihat progresnya itu apa? Oke. Jadi pertanyaan yang sangat menarik dan bagus banget. Jadi berbicara masalah budget, ya, kita itu ya kita dengan budget yang ala kadarnya ya kan, sederhana, tapi kita berusaha bersama tim ya, tim produksi, kita berusaha untuk membuat sebuah karya film yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Kemudian juga mengenai apa namanya tadi, tantangan ya, tantangan untuk kita tayang di YouTube. Itu kita sebenarnya itu apa namanya, motivasi kita adalah pengen mendapatkan sebagai uang ya dari hasil film ini. Komersil. Ya, sebagai komersil atau bisnis gitu. Dan dari sini juga kita membuka peluang ya bagi sebuah sponsorship ya, ataupun investor yang ingin berusaha ya mengiklankan produknya atau membuat sebuah kerjasama ya buat kawan-kawan di luar, silahkan ya bisa ya untuk menghubungi dengan. Intinya ini membuka pintu, Ya, membuka pintu-pintu buat berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain kan gitu ya. Iya. Dasar ya, yang menjadi dasar daripada Bang Rian ini membuat kegiatan YouTuber ya, tapi dengan membawa Ray Entertainment. Dasarnya apa, visinya apa? Oke, berbicara masalah dasar, ya, dasar pertama yang saya dan kawan-kawan sounding ya, kita meeting ya, adalah yang pertama adalah kemauan kita ya, dari hobi kita ya. Karena pertama dari hobi kita senang berkarya, senang berkiprah di dunia acting ya, baik film ataupun yang lainnya ya. Jadi kita membawa peluang bagaimana hobi ini kita jadikan sebagai peluang untuk menghasilkan uang. Itu yang pertama, dasar yang utama. Kemudian yang kedua juga kita membuka peluang juga buat para kawan-kawan atau talent-talent ya yang susah mencari manajemen ya di luar sana ya. Mereka punya bakat talenta yang sangat luar biasa, mereka tak susah ya kan. Masuknya seperti apa sih ke manajemen artis ya kan? Mereka masuknya mahal ya kan. Nah, dari situlah kita mulai berpikir membuka sebuah manajemen. Membuka peluang Jadi buat orang di luar ya, sana. buat orang di luar sana yang mereka punya basic ya. Basic itu ada dua macam, Bang. Ya, basic yang pertama adalah mereka punya karakter untuk di bidang seni ya. Seni taruhlah seni peran ya, seperti acting. Itu yang pertama. Bisa kita masuk di dalam manajemen ini. Kemudian yang kedua juga mereka punya bakat talenta, mungkin bisa nyanyi atau bisa sebagai orang yang punya ciptaan lagu baik gitu kan, bisa berkolaborasi dengan kita. Artinya dengan hadirnya manajemen ini kita membuka peluang buat para talent dan orang-orang di luar sana ya, biar berkarya bersama seperti itu. Dengan kata